Halo, kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas beberapa saham yang menarik pergerakannya pada perdagangan hari ini, dan kita akan membahas saham-saham tersebut dalam kondisi udah boleh buka mata. Tadi pagi, tadi siang memang kita sebagai investor retail mata kita harus ditutup sambil trading, tapi sore ini mata kita sudah dibuka dan kita sudah bisa mulai menganalisa lagi. Oke, langsung saja. Ini adalah materi khusus karena kita hanya akan membahas kondisi IHSG yang memang saat ini sedang jatuh. Hari ini turun 1,75%, meskipun kalau Anda lihat di dalam negeri sebenarnya tidak terjadi apa-apa di dalam negeri. Anda kalau lihat orang di luar sana tanya ada apa di Indonesia, nggak ada apa-apa. Bisnis yang ramai tetap ramai, yang sepi tetap sepi. Bukan cuma itu, bahkan beberapa hari terakhir kita dapat berita-berita bahwa kinerja perusahaan-perusahaan raksasa penopang IHSG seperti BCA cetak laba yang luar biasa sampai naik 25%, labanya mencetak 36,4 triliun, BRI yang sudah labanya 40 kuartal 3 aja udah 44 triliun. Jadi bisa diyakini bakal lebih dari 50 triliun labanya di akhir tahun nanti. Jadi berita di dalam negeri kecap-kecap sebenarnya semuanya positif, tapi kenyataannya IHSG malah jatuh. Kenapa demikian? Saya sudah berulang kali memperingatkan dan mengkhawatirkan dan memperingatkan kalau ini bahaya, karena memang saat ini itu sedang ada aksi panic buying yang dilakukan oleh para investor lokal. Saya lihat di forum-forum saham, dari komen-komen banyak yang bilang ini waktunya pakai tabungan untuk beliin saham, meskipun nyangkut kita harus beli terus, fundamentalnya bagus dan lain-lain. Investor lokal panic buying, berbondong-bondong menyerahkan duitnya ke investor retail. Hari ini aja investor lokal sudah berhasil memberikan berbondong-bondong memberikan uangnya ke investor asing. Contohnya hari ini aja investor lokal udah berhasil memberikan uang sebesar 1,37 triliun ke investor asing. Seperti Anda lihat di sini, BRI investor lokal ngasih duit 852 miliar di BRI, 206 miliar di BCA, Mandiri 176 miliar, Telkom 88, Goto 82. Jadi penjualan asing artinya sama dengan pembelian lokal. Jadi memang ada aksi panic buying, dan seperti berulang kali saya katakan, aksi panic buying investor lokal akan menyebabkan kejatuhan IHSG. Karena Anda boleh mundur 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, satu-satunya syarat IHSG hancur dibanting gila-gilaan adalah investor lokal yang membeli. Karena yang mengatur IHSG adalah investor asing. Bukan karena lokalnya beli sebenarnya IHSG jatuh. Bukan karena itu, karena asingnya jualan. Cuma asing hanya bisa jualan kalau investor lokalnya beli saham. Itu yang jadi masalah. Sekarang orang lagi panik buying. Bahkan mungkin ada yang mau jual mobil untuk beliin saham segala macam. Semua berbondong-bondong menyerahkan uangnya ke investor asing, dan asing terus ambil uang itu. Kalau asing terus ambil, seperti dilihat, saya tunjukkan pada podcast sebelumnya, ini adalah grafik pembelian lokal. Anda lihat lokal semakin lama semakin agresif membeli saham. Anda lihat hari ini aja beli 1,37 triliun, dan ini grafiknya terus naik seiring IHSG terus turun. Ini akan terus berlangsung kalau lokalnya nggak kapok-kapok. Kalau setiap hari lokal beli 1 triliun, 1 triliun, 1 triliun, akan terus berlangsung, IHSG akan terus turun. Sekarang di 6.700, 6.500, 6.000 akan terus turun. Saya tekankan ke Anda dengan keyakinan, karena memang seperti itulah mekanisme di IHSG. Lokal jadi korban, asing jadi bandar. Kalau ngomong IHSG, kenapa seperti itu? Karena IHSG dikendalikan oleh saham-saham utama seperti BRI, BCA, Mandiri, Telkom, dan Astra. Itu semua dikuasai oleh asing. Saya akan jelaskan satu persatu ke Anda saham-saham tersebut biar dapat bayangan.
Misalnya nih BBRI, Anda lihat ini laba bisa naik. Kemarin laba naik, kemarin keluar berita laba naik, investor lokal beli, investor asing jual. 116 miliar kemarin. Hari ini dibanting jauh. BRI hari ini asing sampai jual sebesar 866 miliar di BRI ke investor lokal. Lokalnya borong banget karena fundamental bagus, laba gede, harga hancur. Borong banget. Kayak gitu. Membeli dan ini penjualan terbesar asing dalam 2 tahun terakhir, outflow terbesar asing. Kalau Anda lihat seperti ini, BRI ini berulang kali di markup, harganya naik tapi asingnya nggak beli. Ketika naik asing nggak beli ini, para komentator saham dan para edukator akan berulang kali mengatakan ke Anda, belilah saham ini, harga udah murah, fundamental bagus, kinerja bagus. Supaya apa? Investor lokal disuruh beli, supaya asing bisa jualan. Kalau kita semua, seluruh investor lokal di Indonesia sepakat nggak pasang bid besok pagi, asing nggak bisa jualan serupiah pun di BRI. Serupiah pun mereka nggak bisa jualan di BRI kalau kita sepakat. Kalau kayak gitu, harga saham ini akan dinaikkan. Cuma kalau investor lokal terus beli seperti yang terjadi di sini, dari 5.700 sampai 4.900 investor lokal terus beli, ya harga BRI akan terus turun. Mau beritanya bagus, beritanya jelek, nggak peduli. Kalau asing jualan, lokal terus panik buying, harga akan terus turun. Itulah hukum di BRI. Anda kalau mau trading BRI harus ngerti hukumnya. Anda mau baca laporan keuangan, silahkan. Tapi kalau asing jualan, harga turun. Karena yang mutusin bukan aksi membaca laporan keuangan, tapi pergerakan asing. Anda lihat berulang kali di markup tujuannya untuk menjaga perasaan investor lokal. Supaya nggak takut. Supaya kemarin udah happy, bener kan fundamental bagus. Fundamental berpengaruh, kemarin udah ada yang nyinyir sampai DM bilang, ini buktinya laba bagus, harga naik. Padahal asing jualan. Mereka bilang fundamental nggak pernah bohong. Memang nggak bohong, fundamental nggak ngomong apa-apa kok bisa bohong. Dia cuma bilang labanya bagus, iya. Itu fundamental. Asing bilang kemarin di markup, hari ini dibanting, itu asing. Jadi itu dua hal yang berbeda kayak gitu. Ini BRI, kita lihat BBCA juga kondisinya setelah di markup dengan pembelian. Anda lihat di sini beli sedikit, harga di markup, langsung asing jualan banyak lagi. Beli sedikit lagi kemarin naik, asing jualan lebih banyak lagi, harga turun lagi. Anda lihat foreign flow BCA juga terus bergerak turun. Ini saham dengan pengaruh terbesar di IHSG. Kalau kita lihat apa lagi, misalnya BMRI kita lihat masih terus jualan investor asingnya. Sama, ada aksi markup buat menjaga perasaan investor lokal, biar investor lokal semangat lagi, optimis lagi, ngeluarin duit dari tabungannya untuk dibeliin saham lagi supaya bisa mereka jual lagi ke investor lokal. Trennya sama, BMRI juga asingnya terus jualan. Yang sedikit menarik sebenarnya Telkom juga tetap dijual, tapi penjualannya tidak terlalu besar, tapi turunnya luar biasa. Ini Telkom bisa jadi pertimbangan lain. Yang selanjutnya adalah ASI. Ini 5 pilar IHSG. ASI juga terlihat investor asing terus jualan. Di saham ini belinya sedikit, harga naik banyak, jualnya banyak. Kayak gitu. Memang ada saham gorengan konglomerat yang bisa nolong sedikit jadi ganjel IHSG. Ada brand, ada aman, kalau digoreng bisa sedikit nolong karena market cap-nya gede dan itu nggak dikendalikan oleh investor asing. Tapi di IHSG yang nggak turun bukan berarti saham Astra, BRI, Mandiri nggak ikut turun karena ya IHSG-nya, karena saham ini kalau terus dibeli lokal tetap akan jatuh juga. Walaupun IHSG-nya agak ketolong karena ada bobot brand dan aman yang kalau masih digoreng lagi. Itu pun beberapa hari terakhir kelihatannya nggak digoreng lagi. Seperti itu. Jadi ini kondisi ke depan. Saya pribadi, saya selalu mengajarkan bagi para alumni foreign, para pengguna sistem foreign flow, saya sih nggak akan nebak-nebak asing jualan sampai kapan. Karena nggak tahu. Contohnya ini, di Astra kepemilikan asing itu 58% dari saham yang ada. Sampai detik ini masih 58% kepemilikannya. Jadi dia jualan 2 tahun lagi juga masih bisa. Sekarang 5.000 murah, dia jualan sampai 1.000 juga bisa. Karena ini bisa berapa ratus triliun ini kayak gitu. Bisa berapa ratus triliun nilainya 58% ini kalau mau dijual sampai habis. Kayak gitu.
Jadi sekarang pilihannya dua. Lokal mau jadi ganjel yang sebaik mungkin, ngumpulin duit sebanyak mungkin, pasang bid, jangan pasang bid di harga bawah, pasang bid di harga penutupan hari ini, pasang bid sebanyak mungkin biar asing bisa jualan sebanyak mungkin tapi harga nggak turun. Itu pilihan yang bisa dilakukan lokal. Kalau kayak gitu asingnya pasti happy banget. Kalau Anda ini saya lagi ngomong investor lokal yang ada di sisi jadi korban ya, bukan yang ngikutin asing. Atau yang bisa Anda lakukan, Anda cut loss. Kalau kita ngomong investor lokal yang pada umumnya yang fokusnya baca laporan keuangan dan kasih nama candlestick. Ya, jadi itu yang bisa dilakukan saat ini. Keluarin duit, ini perusahaan bagus benar, fundamental bagus benar, kayak gitu. Jadi Anda pasang bid di setinggi mungkin. Kalau perlu kalau perlu Jumat hajar kanan, Kamis Senin depan hajar kanan, jadi harga nggak turun. Anda pasang bid supaya asing bisa jualan sebanyak mungkin tanpa IHSG turun. Itu satu. Jadi ganjel yang baik, jadi ganjel yang kuat berkorban demi ekosistem IHSG, itu bisa dilakukan investor lokal pada umumnya ya. Yang nonton podcast ini terserah mau melakukan itu, mau menjaga IHSG, membahagiakan asing, atau kayak saya. Saya sih nunggu asing masuk. Kapan asing masuk? Nggak tahu. Saya bilang, seperti tadi di Telkom 58%-nya di Astra 58%-nya kepemilikan asing. Kalau dia mau jualan 2 tahun ke depan pun masih ada sahamnya. Kayak gitu. Misalnya di BRI gitu, di saham yang ada kepemilikan ininya 53%, mau jualan 3 tahun lagi pun masih ada sahamnya. Pegas itu dijual asing 5 tahun, kepemilikan asing turun dari 70-an sampai ke 20-an. 50% jualnya 5-6 tahun. Harganya dari 4 ribuan kalau nggak salah turun sampai ke 700. Nggak ada yang mustahil bagi asing, mereka yang menguasai dan mengatur semua saham blue chip di bursa kita. Jadi saya sih nggak akan tebak-tebak, saya nunggu asing masuk. Tapi memang asing masuk itu juga butuh kontribusi investor lokal. Kontribusi apa? Dengan melakukan cut loss di harga bawah. Jadi kalau lokal-lokal sudah cut loss, sudah panik, jualan ke asing di harga bawah, asingnya tertarik beli, itu artinya asing masuk. Kalau asing masuk, nanti akan naik lagi saham-saham BCA, Mandiri, BRI, Telkom, IHSG juga akan naik lagi kalau lokalnya mau berkorban. Cut loss di harga bawah. Sayangnya beberapa hari ini terlalu banyak berita bagus, berita positif, laba ini buat lokalnya bukannya berkorban malah top up. Kalau kayak gitu ya agak susah sih ya cuma ya sudah, saya sih cuma senyum-senyum aja melihat penurunan harga sambil nunggu waktu yang tepat, waktu investor lokal lain sambil investor lokal lain berkorban, asingnya masuk lagi dan saya ikut masuk bersama investor asing. Karena ya saya trading fokusnya buat cuan sih, bukan buat nasionalis atau membahagiakan investor asing. Jadi agak beda dengan investor mayoritas di bursa kita. Seperti itu. Oke, gitu aja. Mari kita doakan supaya yang terbaik buat setiap investor lokal di Indonesia, baik yang mau jadi ganjil yang baik yang mau hajar kanan, baik mau cut loss atau yang nunggu investor asing masuk, baru ikut masuk, kita doakan. Karena saya percaya kok IHSG nggak akan hancur, nggak akan diturunin sampai 1.000 atau 2.000, karena asing terus jualan sampai 2-3 tahun ke depan. Akan ada waktunya asing akan berhenti jualan, akan ada waktunya investor lokal nggak sanggup lagi beli dan cut loss, pada saat itu IHSG akan naik lagi. Sampai itu terjadi, saya sih akan santai-santai dulu menunggu waktu yang tepat akan datang. Oke, sampai sini aja. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. See you next time.